Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana respon yang sangat luar biasa yang dikeluarkan oleh Ibu Puan Maharani kepada kader-kadernya, yang dimana selalu mengeluarkan pendapat, perkataan, menuduh dan memfitnah kepada Bapak Jokowi. Tentu ini menjadi bukti bahwa Ibu Puan Maharani sebenarnya dia juga tidak suka kepada kader-kadernya yang selalu membuat gaduh dan perpecahan kepada anak bangsa, sehingga yang dirugikan adalah rakyat. Dan di video selanjutnya adalah di mana Bapak Prabowo pada sambutannya pada peresmian smelter emas milik Freeport, dia mengundang Bapak Jokowi dan Bapak Jokowi berhalangan hadir, sehingga ini menjadi bukti bahwa kedekatan antara kedua tokoh politik tersebut tidak bisa dipisahkan. Nah, ini menjadi adem, indah, dan tidak ada perpecahan. Nah, bagaimana dirinya sahabat-sahabat? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Kita masih banyak masalah bangsa dan negara yang harus kita sama-sama cermati bersama. Bagaimana kita membangun bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa ini perlu kita bangun, nggak bisa sendirian. Bangsa ini harus kita bangun bersama-sama. Jadi semua yang mempunyai kontribusi, yang mempunyai pemikiran baik untuk bangsa ini, ya marilah, ayo kita sama-sama bangun bangsa ini dengan pemikiran positif ke depan. Jadi sudahi hal-hal yang kemudian hanya membuat kita ini terpecah belah. Sudahi hal-hal yang membuat kita ini kemudian hanya berkutat dengan hal-hal yang kemudian membuat kita itu saling berprasangka. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Marilah kita berpikir positif, dan kemudian ayo kita sama-sama bangun bangsa ini bersama-sama dengan berpikiran positif. Hubungan Pak Jokowi sama PDIP baik-baik aja ya Mbak ya? Ya, kita semua pastinya manusia yang tidak sempurna. Kita semua pasti punya masa lalu. Tapi kita ingat bahwa membangun bangsa itu tidak bisa sendirian. Kita semuanya itu pasti semua punya kesalahan. Tapi kita juga harus introspeksi diri bahwa bagaimana ke depan untuk bangsa ini dengan problema global dan masalah-masalah yang tidak mudah kita selesaikan sendiri. Tapi betul nggak sih Mbak ada urusan yang menghadapi Ya, tanyakan ada yang tersangka. Dan saudara-saudara, kita juga sesungguhnya sudah mengundang Presiden RI ke-7 Pak Jokowi, tapi beliau berhalangan hadir. Jadi mungkin memang takdir ini dirintis di zaman pemerintahan beliau yang resmikan saya. Dan ini namanya karunia. Dan memang hari yang dipilih nampaknya juga tanggal yang baik. Hari ini 17 Maret ya. 17 Maret tahun 2025. 17 1 sama 7 8. Memang angka 8 itu angka baik dalam karier hidup saya. Jadi saya Presiden ke-8 Republik Indonesia. Dulu waktu saya aktif di tentara, saya punya sandi 08. Mungkin kalau 07 saya Presiden ke-7, tapi saya Presiden ke-8, dan tahun ini adalah tahun berdirinya Republik Indonesia ke-80. 8 lagi. Hari ini 1 tambah 7, 17 itu 8. Jadi ternyata angka 8 ini sangat baik. Terima kasih Freeport
memilih tanggal ini untuk diresmikan? Saudara, sepertinya PDIP ini nggak nyadar atau kagak tahu gitu ya, bahwa manusia itu kan ada ada batas kesabarannya. Kalau PDIP masih terus elitnya menyudutkan terus Pak Jokowi, ya, emangnya mereka pikir PDIP ini pikir Pak Jokowi nggak bisa melakukan satu move, dan kami semua relawan Pak Jokowi siap mendukung, ya, untuk, ya, tahu sendirilah, jangan sampai PDIP jadi hilang dari peredaran. Sanggup pasti itu Pak Jokowi, persis seperti yang Hasto bilang. Pak Jokowi tidak berminat untuk merebut PDIP, tapi paling tidak, ya, itu ada di dalam PDIP. Mungkin sebagian besar masih mengagumi Pak Jokowi. Karena kan kita tahu bahwa 10 tahun ini Pak Jokowi dekat dengan elit-elit PDIP. Hanya yang di bagian-bagian dekat-dekat Ibu Megawati aja, ya. Saya bisa baca itu, Deddy Sitorus, Hasto, ya, dua orang ini. Ya, banyak lagi lah di sekitaran Megawati itu yang terus menyuarakan narasi negatif kepada Pak Jokowi. Saya bisa katakan batas kesabaran seseorang itu ada batasnya. Ya, hati-hati PDIP. Bang Deddy Sitorus, Bang Guntur Romli, Pak Hasto dan kawan-kawannya, ingat-ingat kata Pak Bambang Pacul ya, jangan lawan orang baik, jangan lawan orang cantik, kalah kau pasti, jadi jangan lawan Pak Jokowi, rugi kau nanti. Saya itu udah diem loh ya, dicela saya diem, dijelekan saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya. Kalau Pak Jokowi marah itu tersinggung, ya jangan-jangan bener gitu. Isu ini ya bukan untuk membahas siapa utusan itu atau apakah itu utusan Jokowi atau bukan, tapi secara sekuensi waktu penetapan tersangkanya Sekjen PD Perjuangan itu terkait dengan pemecatan Pak Jokowi. Tapi bagi kami bahwa kasus Sekjen PD Perjuangan lebih kepada kasus politik. Inilah ini kan pejabat korup kok dibela sih, ha? Ini bukan karena politik, ini karena apa? Karena dia bantu Harun Masiku. Kok pejabat ya? Dia kan bukan pejabat, dia hanya seorang sekjen. Tapi Bang Guntur Romli, Bang Deddy Sitorus, dan teman-teman Pak Hasto yang ada di PDIP itu menurutku kritis-kritis dan paten-paten. Ya karena mereka bisa pakai ilmu cocokologi. Ya jadi peristiwa-peristiwa yang berdekatan semua dicocok-cocokkan gitu. Semua dihubung-hubungkan walaupun nggak masuk akal dan logika sehat. Tapi ya asal cocok, mantap. Contohnya katanya Pak Jokowi habis dipecat, selang beberapa waktu Pak Hasto langsung jadi tersangka. Wih, cocok kali katanya. Ya kan, menurut sekuensi waktu kata Bang Guntur Romli ini sangat cocok. Berarti pada saat Pak Hasto ketangkap kemarin, ya, kaos kakiku juga hilang di rumah. Aku mau kantor pagi-pagi tuh kaos kakiku hilang. Berarti kalau dicocok-cocokologikan, siapa yang menghilangkan kaos kakiku? Apa jangan-jangan ketika aku sering kritik Pak Hasto, kaos kakiku diambil Pak Hasto? Wow, cocokologi yang luar biasa. Nah, untuk kawan-kawanku sekarang, coba kalian buat ilmu cocokologi ya terkait Pak Hasto kayak barusan yang ku buat. Ya, yang kayak barusan Bang Guntur Romli buat. Ya asal cocok aja nggak apa-apa, tulis di kolom komentar. Yang menang, yang paling menarik tentang Pak Hasto, nanti kalian dapat dokumen dan video rahasia yang dari Rusia itu, yang sekarang nggak diungkap-ungkap. Aku pun nggak ngerti, jangan-jangan udah kerendam juga kayak handphone Harun Masiku. Percuma kalian ya menggiring sebuah opini, menjelek-jelekkan Bapak Jokowi, Prabowo, Gibran, percuma. Karena masyarakat Indonesia ya khususnya asli pribumi itu sudah paham kayak gitu loh ya.
dengan kaum-kaum sakit hati, menggiring sebuah opini, menjelek-jelekkan, ya, supaya apa? Supaya kita sebagai relawan-relawannya beliau sudah tidak berpegang teguh. Tapi itu percuma, sia-sia. Kami tetap di barisan, ya, Bapak Jokowi Prabowo Gibran, karena kita yakin kebenaran ada di pihak Jokowi Prabowo Gibran. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana Ibu Puan Maharani mensemprot kepada kader-kadernya yang selalu membuat gaduh, yang selalu membuat perpecahan bangsa, yang dimana selalu mengeluarkan pendapat dan perkataan menuduh mantan Presiden ke-7 yaitu Bapak Jokowi. Ini menjadi bukti bahwa Ibu Puan Maharani sebenarnya dia juga tidak suka kepada kader-kadernya yang selalu membuat onar. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.